Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Zidatul Hikmah dengan NIM 230101070156. Di sini kita akan belajar materi tentang SKE, tentang pengaruh Nabi Muhammad SAW dalam reformasi sistem hukum Islam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil islami dinan wabil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum mulai pembelajaran tadi. Selanjutnya di sini kakak ingin memberikan penjelasan sedikit tentang materi SKI pada hari ini. Sebelumnya kakak ingin tanya dulu, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui hukum Islam. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan hukum sawabit dan mutaghayirat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis contoh konkret informasi hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan prinsip ijtihad. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan peran Nabi Muhammad SAW dalam pembentukan sistem hukum Islam. Adik-adik tahu nggak sih apa itu reformasi sistem hukum Islam? Ya, sini kakak ingin menjelaskan bagaimana sih pengaruh Nabi Muhammad SAW dalam reformasi sistem hukum Islam. Bayangkan kalian hidup di masa Nabi Muhammad SAW, yang mana ananda sekalian hidup di zaman Arab sebelum Islam, dalam suasana zaman jahiliyah. Pada masa itu, masyarakat hidup tanpa pedoman yang benar, yang selalu kuat menindas yang lemah, tidak ada keadilan, tidak ada perlindungan bagi yang miskin, apalagi bagi anak-anak dan perempuan. Harta adalah ukuran segalanya, dan balas dendam dianggap wajar. Orang hidup hanya untuk kepentingan suku dan golongannya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Allah mengutus sang Nabi Muhammad SAW untuk membawa cahaya. Beliau tidak hanya datang untuk memperbaiki akhlak manusia, tetapi juga membangun sistem masyarakat. Sistem masyarakat yang berkeadilan berdasarkan wahyu ilahi. Beliau tidak langsung mengubah semuanya dengan paksa, tetapi secara perlahan-lahan. Islam memperkenalkan hukum Islam yang adil dan penuh kasih sayang. Berdasarkan wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tahu gak sih apa itu hukum Islam? Ya, hukum Islam adalah aturan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Hukum ini bersumber dari dua hal utama, yaitu yang pertama, Al-Quran, ialah sang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Sunnah,
ialah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam tetap dan berubah. Ananda sekalian, dalam hukum Islam, para ulama membedakan dua jenis hukum. Yang pertama, hukum sawabit atau tetap, yaitu hukum-hukum yang tidak bisa diubah seperti kewajiban sholat 5 waktu, zakat, puasa, Ramadan, dan keharaman zina, riba, dan lain-lain. Ini adalah dasar hukum yang berasal dari Allah SWT. Yang kedua, hukum matawiyar, yaitu bisa berubah, yaitu hukum-hukum yang bergantung pada tempat, waktu, dan keadaan, seperti cara berdagang, sistem pendidikan, atau pengelola negara. Maka perubahan dalam hukum Islam itu boleh dan diperlukan selama, ingat ya adik, yang pertama, tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Yang kedua, dilakukan oleh orang yang ahli. Yang ketiga, bertujuan untuk kebaikan umat. Adapun contoh nyata reformasi hukum oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, Piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah. Ini adalah salah satu bukti nyata kejeniusan hukum Nabi Muhammad SAW. Piagam ini mengisahkan tentang perjanjian tertulis antara umat Islam, kaum Yahudi, dan suku-suku Arab lain di Madinah. Isi Piagam Madinah yaitu kebebasan beragama, lalu kewajiban membela Madinah bersama, penyelesaian konflik secara damai, keadilan bagi semua golongan, tidak peduli suku atau agamanya. Yang kedua, larangan balas dendam. Nabi Muhammad SAW mengganti budaya balas dendam dengan hukum qisas yang adil dan terukur. Bahkan dalam beberapa kasus dianjurkan kita harus memberi maaf. Yang ketiga, penerapan hukum dengan adil tanpa pandang bulu. Dalam suatu kisah, seorang wanita bangsawan dari Bani Makhzum mencuri. Orang-orang ingin hukuman untuknya diringankan karena status sosialnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum Islam ini tidaklah kaku, tetapi dinamis. Artinya bisa menyesuaikan dengan zaman selama tidak keluar dari ajaran dasarnya. Lalu muncullah satu kata, yaitu ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Ya, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang ulama untuk mencari hukum dalam persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ini seperti cara berpikir dan memecahkan masalah sesuai tuntunan agama Islam. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah mengirim sahabatnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan bertanya, dengan apa kamu akan menghukuminya? Mu'adz pun menjawab, dengan kitabullah, yaitu Al-Quran. Kata Nabi Muhammad, kalau tidak ada, dan Mu'adz menjawab dengan sunnah Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad berkata, kalau tidak ada juga, bagaimana? Dan Mu'adz pun menjawab kembali, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Lalu Nabi pun memuji jawabannya.
Mengapa ijtihad sangat penting? Ijtihad adalah tanda bahwa Islam itu hidup dan selalu relevan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hukum untuk satu zaman saja, tetapi untuk semua zaman. Maka dibutuhkan usaha pemikiran yang mendalam dan bertanggung jawab oleh para ulama agar hukum Islam bisa menjawab tantangan zaman modern. Gadis sekalian, bayangkan saja zaman sekarang ada banyak hal yang tidak dikenal di masa Nabi Muhammad SAW, yaitu seperti teknologi internet dan media sosial, transaksi digital dan ekonomi syariah modern, dan terakhir itu isu lingkungan dan perubahan iklim. Semua itu perlu dijawab oleh hukum Islam, bukan dengan meninggalkan prinsip Islam, akan tetapi dengan cara memahami Al-Quran dan Sunnah secara lebih mendalam dan kontekstual lebih nyata. Nabi Muhammad SAW adalah sang pembaru sistem hukum. Nabi Muhammad SAW tidak hanya membawa hukum, akan tetapi juga membentuk cara bagaimana kita berpikir masalah hukum. Beliau membuka jalan bagi ijtihad agar hukum Islam bisa hidup, berkembang, dan tetap sesuai dengan zaman, tanpa mengubah ajaran dasarnya. Nabi Muhammad SAW, beliau tahu bahwa zaman akan terus berubah, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini setiap awal 100 tahun seorang yang memperbaharui agamanya." Riwayat Abu Daud. Artinya, perubahan itu wajar, asalkan tetap dalam kerangka syariat. Adik-adik sekalian, hukum Islam bukan sekadar aturan. Ia adalah sang rahmat, jalan menuju kebaikan umat. Dengan memahami bagaimana sang Nabi Muhammad SAW membangun sistem hukum yang adil dan dinamis, kita akan belajar untuk bijak dalam menyikapi perubahan zaman. Semoga adik-adik sekalian menjadi bagian dari generasi yang bisa berpikir, berijtihad, dan menjaga nilai-nilai Islam. Adik-adik sekalian, meskipun kita belum menjadi ulama besar, kita harus belajar bagaimana sih cara berpikir ijtihad, yaitu tidak mudah menghakimi orang lain, tidak berpikir kaku atau sempit dalam beragama, mengutamakan akhlak, kasih sayang, dan keadilan, berpikir kritis dan bertanggung jawab sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kita juga bisa belajar dari para ulama, berdiskusi, dan membaca buku untuk memahami bagaimana Islam menjawab tantangan zaman. Adik-adik sekalian, mari kita teruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu, akhlak, dan kepedulian terhadap sesama. Jadilah generasi yang bisa membedakan antara hukum yang tetap dan hukum yang bisa berubah. Jadilah seorang muslim yang berpikir kritis namun tetap taat, yang menjaga tradisi namun siap menjawab tantangan masa kini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Riwayat Ahmad. Hukum yang adil, lembut, dan penuh hikmah adalah bagian dari akhlak itu. Maka mari kita warisi semangat ijtihad Nabi Muhammad SAW agar Islam terus menjadi cahaya, bukan hanya di masa lalu, tetapi juga untuk masa depan.
Jadilah anak-anak yang cerdas, adil, dan berani berpikir untuk kebaikan umat. Karena Islam adalah agama yang hidup, tumbuh bersama zaman, tetapi tidak pernah kehilangan akar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.